Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kesempatan yang luar biasa yang selalu Tuhan sediakan bagi kami semua. Di pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu, kami mengawali dengan pujian dan syukur kami ya Bapa. Kami berterima kasih atas kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya yang terhimpun di dalam ibadah pagi pada saat ini. The Power of Love menyelenggarakan untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan melalui Zoom pada saat ini. Terima kasih Bapak, diberkatilah semua yang hadir pada pagi hari ini, baik yang ada di ruangan Zoom maupun di live streaming Facebook maupun YouTube. Kami berterima kasih atas perkenanan Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih, inilah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan, dan kami semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat pagi. Good morning all. Terima kasih. Ada good morning Mr. Raja from India. Pagi. Thank you. Good morning. Yeah, for your participation in morning worship. Mr. Raja dari from India. Juga terima kasih juga dari Malaysia, Ibu Shirley, ada Charles, dan juga terima kasih untuk Pendeta Sylvia yang sudah membawa kita dalam puji-pujian kita, penyembahan kita di pagi hari ini. Terima kasih, sangat bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa bersama-sama pagi hari ini melaksanakan ibadah minggu kita, ya. Kita ada dari berbagai tempat tergabung di sini dan dari berbagai daerah dan juga negara. Kami berterima kasih. Ini adalah merupakan bukti kasih Tuhan yang luar biasa, memberikan tanda kemerdekaan buat kita di dalam hidup kerohanian kita. Kita tidak dibelenggu oleh rasa kemalasan kita. Amin. Tapi ya tidak dibelenggu oleh kedagingan, tetapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yes. Untuk bebas merdeka menyembah Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Karena ini adalah sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 6, dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan. Itu tema dari pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini untuk memberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, untuk itu saya akan membacakan terlebih dahulu ya teks firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Judul perikopnya di situ dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat,
kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Selagi saya bacakan ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu, saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi sesuai dengan tema pemberitaan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, kita dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan. Bahkan kita telah dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, pertama-tama kita melihat tadi di bagian ayat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita baca tadi, yang sudah saya bacakan, bahwa di sini Rasul Paulus menegaskan atau mengajak kita untuk melihat posisi kita atau fakta, kenyataan, ya, hidup kita di dalam Kristus Yesus. Karena banyak orang yang hidup di luar kenyataan yang sudah dibuat oleh Tuhan dalam hidupnya. Jadi hidup di kenyataan yang lain, hidup di luar Kristus, hidup di luar kebenaran, hidup di luar pimpinan Roh Kudus. Sehingga di sini Rasul Paulus menegaskan kita harus menyadari bahwa Tuhan telah membuat suatu kenyataan atau kehidupan yang real bagi kita di dalam Kristus untuk kita jalani. Nah, ini yang pertama kita ingat atau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa kita sudah sungguh-sungguh merdeka. Ini yang pertama. Kita belum merdeka. Kita belum dibebaskan di dalam Kristus. Kita sudah dibebaskan. Kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Kita tidak ada hubungan dengan itu lagi. Amin. Tidak ada hubungan kita lagi dengan dosa. Tidak ada hubungan kita dengan maut. Tidak ada hubungan kita dengan iblis. Tidak ada hubungan kita dengan setan. Ini yang perlu kita sadari, bahwa semuanya ini adalah merupakan anugerah, hasil daripada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Dan itu dianugerahkan kepada kita, kepada jemaat Galatia ini, melalui iman kepada Yesus Kristus, melalui iman kepada Injil Kristus, berita kabar keselamatan. Jadi ketika pertama kali jemaat Galatia ini ya mendengarkan Injil kasih karunia Allah dari Rasul Paulus, mereka sudah tahu, ya, mereka sudah tahu bahwa pekerjaan salib Kristus telah membebaskan mereka dari kuasa dosa dan maut, telah melunaskan semua hutang dosa mereka, telah memberikan kepada mereka anugerah Roh Kudus, meterai Roh Kudus sebagai jaminan bahwa mereka sudah merdeka di dalam Kristus. Bahwa mereka bukan lagi orang yang diperhamba atau dibelenggu oleh hukum Taurat. Secara khusus di sini berbicara tentang hukum Taurat, tetapi mereka benar-benar sudah diberikan kemerdekaan hidup yang bebas di dalam kasih karunia Tuhan. Merdeka, betul-betul merdeka, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Paulus mengingatkan kembali kepada fakta itu, ya, menegaskan kembali agar mereka hidup sesuai dengan kenyataan itu, jangan hidup dengan kenyataan yang lain. Ya. Kenapa? Karena justru di sini Paulus ingin memberikan suatu gambaran bahwa memang kesadaran itu, kesadaran akan keberadaan kita di dalam Kristus itu bisa dipengaruhi dan bisa digoda oleh, ya, situasi-situasi yang ada di dunia ini, terutama dari pengajaran-pengajaran yang salah,
ya, pengajaran yang menyesatkan. Karena itu selalu diingatkan bahwa kebebasan atau kemerdekaan kita dalam Kristus itu sudah full, itu sudah finish, itu sudah selesai, itu sudah final. Kita tidak bisa mengubah lagi keadaan kita menjadi lain daripada identitas kita yang sudah sempurna di dalam Kristus. Jangan diubah. Dengan apapun tidak boleh diubah. Dan kita harus senantiasa mengingat bahwa kita ini sudah sempurna di dalam Kristus. Perfect in Him. We are complete. We are completed in Him. Ya, jadi kita sudah benar-benar sempurna di dalam Kristus Yesus. Kenapa bisa jadi sempurna? Karena Yesus telah menyempurnakan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, ya, karena semua dosa kita telah diampuni. Tidak ada hubungan kita dengan dosa lagi. Tidak ada hubungan kita dengan kuasa kegelapan. Tidak ada hubungan kita dengan kuasa maut. Hubungan kita sudah putus dengan semuanya itu. Sekarang hubungan kita adalah dengan kasih karunia Allah. Hubungan kita adalah dengan Roh Kudus. Nah, ini yang dikatakan Paulus, sehingga dikatakan dia bahwa kita sudah sungguh-sungguh merdeka, bukan akan sungguh-sungguh merdeka, telah sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus Yesus. Ya, bagaimana kita bisa merdeka di dalam Kristus Yesus? Kapan kita merdeka dalam Kristus Yesus? Ketika kita percaya kepada Injil Kristus, bahwa Dia telah mati, disalibkan, mengampuni segala dosa kita, bahwa Dia telah dikuburkan, bahwa Dia telah bangkit, dan Dia sudah naik ke surga menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jemaat Galatia ini sudah mengalami kesempurnaan kasih karunia Allah itu. Mereka sudah mengalami kepastian keselamatan ke surga. Mereka sudah mengalami karunia Allah, meterai Roh Kudus sudah ada di dalam hati mereka sebagai jaminan. Mereka sudah mengalami anugerah Allah di dalam Kristus, bahwa segala sesuatu berkat surgawi telah dikaruniakan kepada mereka ketika mereka percaya, dan Roh Kudus yang menjadi jaminannya. Mereka sudah mengalami kesempurnaan itu di dalam Kristus. Nah, masalahnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus di sini adalah jemaat Galatia ini, ya, didatangi oleh orang-orang Yahudi yang ingin memaksakan cara hidup yang lama menurut hukum Taurat, tradisi mereka kepada jemaat ini. Sehingga harapan mereka, orang-orang percaya, orang-orang kudus di Galatia ini, ya, mereka menerima anugerah Tuhan sebagai keselamatan hidup yang kekal bagi mereka, tetapi dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, ingin supaya jemaat Galatia ini mengikuti pola-pola kehidupan daripada orang Yahudi berdasarkan hukum Taurat. Nah, disinilah Paulus mengatakan bahwa dikatakan tadi di situ di ayatnya yang kedua, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada berguna bagimu. Nah, ada gunanya kalau kamu masih ingin bahwa ingin terlihat menjadi lebih rohani, ya kan? Karena kamu menyunatkan dirimu, karena kamu melakukan upacara-upacara keagamaan, itu tidak ada efeknya. Ya, itu sudah selesai dikerjakan oleh Kristus Yesus. Dia disunat pada hari yang ke-8 sebagai representasi kita. Kita tidak perlu melakukan itu lagi. Ya, dia sudah melakukannya dengan sempurna. Dia sudah berpuasa 40 hari 40 malam sebagai representasi dari kita semua. Dia sudah melakukannya dengan sempurna. Kita tidak menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih rohani karena kita melakukan hal-hal itu semuanya. Karena Yesus mengatakan sudah selesai. Ya, Kristus mengatakan tetelestai. Ya, perfect. Sudah sempurna. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu ya Paulus di sini menegaskan Kristus sama sekali dikatakan tidak berguna bagimu, ya. Tidak berguna bagimu. Jadi apa itu artinya setelah mereka diselamatkan, kemudian mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu berarti Kristus membuang mereka? Oh tidak, ya. Coba kita lihat dikatakan tadi di ayatnya yang keempat itu, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, banyak orang yang menafsirkan ayat ini bahwa
Kalau orang yang sudah terima Yesus Kristus, kemudian dia hidup tidak sungguh-sungguh setia kepada firman Allah, tidak setia kepada kehendak Tuhan, maka dia akan dibatalkan keselamatannya. Itu salah, itu keliru, sangat salah. Itu bukan pengajaran berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu diberikan dengan cuma-cuma. Tidak ada andil daripada manusia apapun yang bisa membatalkan itu. Ada meterai Roh Kudus di situ yang menjamin untuk selama-lamanya. Tidak bisa dibatalkan oleh kuasa maut, kuasa iblis, kuasa setan di udara, di manapun di bawah bumi ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi di sini, kalau kita lihat dikatakan, di dalam terjemahannya memang itu, di dalam bahasa Inggris dikatakan, make no effect. Jadi, bukan Kristus lepas, kamu lepas dari Kristus, tidak. Kristus, kehendak Allah, kasih Kristus tidak punya efek dalam hidupmu kepada orang lain. Jadi orang lain tidak bisa mengenali Kristus ya dari kehidupan kamu kalau kamu mengharapkan bahwa dari perbuatan hukum Taurat itu kamu akan memperkenalkan Kristus kepada orang. Tidak bisa melalui usaha kita sendiri, upaya di mana kita berjuang, ya, bayar harga dan segala macam lah itu ya, bahwa dari apa yang kita perbuat lalu orang lain melihat kasih Kristus itu. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa? Bapak Ibu sebaik apapun, sesempurna apapun yang Bapak Ibu lakukan di mata orang lain itu tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup membuat mereka yakin akan kepastian keselamatan hidup kekal bagi mereka. Maka itu kita menolak yang namanya Injil sosial. Ya. Kenapa itu Injil sosial? Injil sosial itu Injil kemakmuran. Karena seolah-olah dengan memberikan hal-hal sosial atau memberikan misalnya hal-hal material kepada orang lain, dianggapnya Injil sudah sampai kepada orang itu. Enggak mungkin mengerti orang itu. Ya, karena itu jasmani, itu materi, itu hal yang bersifat benda, material. Tapi di sini kalau kita memberitahukan tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai membayar semua dosa-dosa umat manusia, maka disitulah mata rohani orang yang berdosa dicelikkan matanya. Dia mengerti bahwa kuasa pekerjaan Kristus di atas kayu salib itu telah mengubah hidupnya, mengampuni segala dosanya, memerdekakan dia dari segala dosa dan kesalahannya, sehingga dia mengerti sekarang dia hidup bukan lagi bagi dirinya sendiri, tapi hidup bagi Allah karena Kristus telah menebusnya dengan sempurna. Hidup di dalam kesempurnaan itu, bukan hidup di dalam kebercacatan. Karena orang jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, mereka ingin mempraktekkan hidup mereka di dalam Kristus melalui usaha dan perbuatan mereka. Usaha apa lagi? Perbuatan apa lagi? Kristus sudah melakukan sempurna perbuatan yang mau kita buat itu, dia sudah lakukan semuanya di atas kayu salib. Nggak ada yang bisa kita tambahkan ke situ. Ya, tidak ada orang yang berusaha menambahkan sehingga menjadi lebih sempurna dari apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Tidak mungkin, itu nggak ada, nonsense. Ya, kita hanya bisa memperlihatkan dari dalam kehidupan kita berdasarkan pengertian kita, ya, our understanding terhadap firman kebenaran Injil Kristus itu, sehingga orang lain bisa tahu, kita saksikan kepada mereka bahwa Kristus telah mati menebus segala dosamu dan engkau bukan hidup bagi dirimu lagi. Sekarang engkau dipimpin oleh Roh Kudus berdasarkan pengertian firman Allah itu, sehingga orang lain bisa melihat bahwa apa yang kulakukan itu bukan lagi dirimu yang melakukannya, tapi Roh Kudus yang melakukannya. Ini yang disebutkan tadi oleh Paulus. Karena itu sebagai orang yang sudah dimerdekakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, jangan mau lagi dikenakan kuk, ya, jangan mau lagi dikenakan belenggu, saudara-saudara. Pikiran atau keinginan untuk melakukan sesuatu berdasarkan kedagingan kita sendiri atau di luar pengertian kita terhadap firman Tuhan, itu adalah kuk zaman sekarang ini. Itu adalah perhambaan model yang baru, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, katakanlah orang bilang, iya, tapi saya kan tidak melakukan upacara ini lagi, tidak bersunat, tidak melakukan hari Sabat dan lain sebagainya, dan macam-macam upacara yang lain. Oke, betul. Ya,
bisa jadi, tetapi apakah kita melayani, apakah kita menyembah Tuhan, ya, berdasarkan suatu motivasi supaya kita dibenarkan. Kita sudah benar, Bapak Ibu sekalian, bukan supaya kita dibenar, bukan supaya kita motivasinya supaya saya terlihat menjadi lebih baik, supaya saya terlihat menjadi lebih benar. Loh, lebih benar bagaimana? Saudara-saudara di dalam Kristus itu sudah sempurna, sudah benar. Ya, saudara-saudara, ya. Kita melakukan pelayanan kita memuji Tuhan, kita mengasihi orang lain karena kita sadari memang karena di dalam Kristus itulah kita. Ya, jadi kita tidak berpikir supaya dunia ini bisa melihat kita menjadi sepertinya orang lebih rohani, ya. Ya, orang itu supaya kita kelihatan bahwa kita ini sudah menjadi lebih baik dari orang lain. Tidak begitu. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Paulus tadi memperingatkan di situ dikatakan ya bahwa ayatnya yang ke-4 dan 5 tadi, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kebenaran apalagi yang kita harapkan kalau kita sudah sempurna di dalam Kristus. Begitu ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Bahwa Allah memiliki kebenaran, Tuhan Yesus memiliki kebenaran. Bagaimana kebenaran yang sempurna yang sudah kita terima itu bisa termanifestasikan melalui kehidupan kita, ya, melalui pimpinan daripada Roh Kudus. Di ayatnya yang ke-15 dan ayat saya bacakan, bukan ayat 15, ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, ya. Ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Jadi di sini Paulus katakan, apa sih yang dibicarakan oleh Paulus di sini ini dan itu macam-macam segala macam hukum Taurat? Jangan kamu memperhambakan diri, kamu tidak punya efek dalam pelayananmu kepada kebenaran kalau kamu tidak hidup di dalam kasih karunia Allah. Maksudnya apa? Paulus katakan, maksudku ialah, maksud Paulus adalah berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Ya. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Seperti apa orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, saya akan membacakan di Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18 ya. Di sini Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18 dikatakan, dan ini adalah doa sekaligus daripada Paulus, Rasul Paulus kepada semua orang kudusnya Tuhan dan juga kepada kita. Ya, ini adalah doa dan harapan. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ya, pemahaman, pengertian ini yang dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan soal seberapa banyak kita berbuat, tidak. Belum tentu yang kita buat itu adalah merupakan hasil daripada pimpinan daripada Roh Kudus. Ya, soal berbuat baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang yang tidak beragama Kristen banyak yang jauh lebih baik dari orang yang beragama Kristen dalam soal berbuat baik. Ya. Jadi kita tidak bisa lihat dari situ. Ya. Tapi di sini dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi di sini, ya, yang Allah mau adalah bagaimana kita memiliki pengertian terhadap firman kebenaran Injil Kristus yang membukakan kepada kita pengertian bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bukan kita yang mengerjakannya, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita yang melakukannya. Bapak Ibu sekalian, sehingga kita tidak pernah lagi atau kita tidak terdorong kepada suatu pemikiran bahwa kita ini adalah orang yang membenarkan diri atau kita melakukan sesuatu supaya kita terlihat lebih benar di mata orang lain, apalagi di mata Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, siapa yang bisa melakukan itu kepada kita? Hanya Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita yang bisa melakukan bagaimana kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan itu bukan kita yang menghasilkannya, tetapi Roh Kudus yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sudah melihat bahwa bagaimana beratnya kehidupan manusia saat ini diterpa oleh pandemi virus corona yang belum berakhir sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa banyaknya orang ketakutan, betapa banyaknya orang menjadi stres dan lain sebagainya karena situasi yang begitu luar biasa menekan kehidupan umat manusia saat ini. Sekarang kita sebagai orang percaya, orang Kristen, orang kudusnya Tuhan, anak-anak Tuhan, seperti apa sikap kita? Kita mau mengandalkan pikiran dan perbuatan dan juga kepintaran atau kesanggupan kita sama sekali tidak berguna. Tidak ada efek terhadap kasih karunia Allah, tidak ada efek. Tapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kasih karunia Allah berdasarkan kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus itu jelas-jelas luar biasa memberikan ya kepujian dan kemuliaan bagi nama Allah Bapa di surga. Apabila kita mengerti bahwa kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran kita bahwa kita ini adalah orang yang sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Marilah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan mengatakan, karena itu kita sekarang adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Merdeka, bebas untuk mengekspresikan sukacita kita melayani Tuhan. Tidak ada dunia ini bisa menekan hidup kita. Tidak ada persoalan yang boleh menjauhkan kita dari rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kita tahu meskipun kita bahkan diizinkan menderita di dunia ini, kita tahu Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Tubuh kita ini akan diubah menjadi tubuh yang baru, dan kita diberikan upah mahkota di surga, dan kita akan dipermuliakan sama seperti Kristus yang telah dipermuliakan. Hidup hanya sementara saja, tetapi hidup yang kekal adalah milik kita untuk selama-lamanya. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan tetap bersemangat dan memberikan spirit semangat itu kepada semua orang. Jangan khawatir, jangan takut, ya, kasih karunia Kristus cukup bagimu. Percayalah Tuhan Yesus telah melakukannya dengan sempurna. Jika Tuhan mengizinkan kepada kita terjadi sesuatu yang mungkin tidak bisa, artinya bahkan kita mungkin menolak sebagai manusia, tetapi di dalam Roh Kudus kita bisa menerima segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan yang memberikan semangat bagi kita untuk tetap setia, stabil melayani Tuhan, karena Roh Kudus yang memimpin kita. Bukan hukum Taurat, bukan dunia ini, bukan kedagingan, bukan apapun kondisi-kondisi situasi di lingkungan kita, tapi ada Roh Kudus di dalam hati kita yang menuntun jalan pikiran kita untuk kita percaya bahwa rencana Tuhan itu begitu indah dan Dia menetapkan hidup kita untuk menjadi kemuliaan bagi namanya selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami suatu penguatan, peneguhan dari firman Tuhan. Bahwa kami ini bukan lagi hidup di dalam belenggu-belenggu ketakutan, belenggu-belenggu kekhawatiran, belenggu-belenggu dugaan-dugaan apapun yang ada di lingkungan atau di sekitar kami atau di mana saja. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau telah membebaskan kami dari rasa takut itu, dari kekhawatiran itu. Engkau telah membebaskan kami dari ancaman. Tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera Kristus untuk selama-lamanya. Kami akan tetap bersemangat melayani-Mu ya Bapa. Kami akan tetap mengencourage, memberikan dorongan semangat kepada setiap orang untuk tetap optimis di dalam Tuhan. Bahwa Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Hidup yang kekal, sukacita yang kekal, kasih karunia yang abadi, pimpinan Roh Kudus yang permanen telah dimeteraikan di dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.